Dan sebagian orang fobia dengan pembahasan bid'ah, sangat-sangat alergi dengan pembahasan bid'ah, fobia dengan ceramah bid'ah. Padahal yang pertama kali, yang paling sering, yang paling tegas dalam masalah bid'ah ini adalah Nabi SAW. Fobia dengan pembahasan bid'ah berarti fobia dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sekian banyak hadis Nabi yang menerangkan bahaya bid'ah dan ancaman Nabi terhadap para pelaku bid'ah. Kita bahas kaidah umum, bukan kita tidak membahas personal manusia ya. Jangan dipolitisir. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi di setiap khutbah Jumat mengawali khutbahnya salah satunya adalah dengan ucapan beliau setelah membaca innal hamdalillah 3 ayat dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat pertama dari surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Kemudian ayat dari akhir surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, sampai ayat berikutnya. Setelah itu Nabi menyatakan amma ba'd fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Dan itulah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ingat, kita bahas kaidah umum, kita tidak membahas personal manusia. Ini setiap khutbah Jumat Nabi sampaikan. Apakah kita akan fobia dengan pembahasan bid'ah? Yang itu merupakan pembahasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Abu Daud dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan mau'izah yang membuat para sahabat menangis, hati-hati mereka bergetar. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'." Wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini nasihat orang yang ingin berpisah. Fa'ausina, kalau demikian tinggalkan wasiat untuk kami wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian agar senantiasa takut bertakwa kepada Allah, agar senantiasa taat mendengar kepada pemimpin penguasa kalian sekalipun dia seorang budak Ethiopia. Dari Ethiopia. Secara syar'i khalifah tidak boleh kecuali dari kabilah Quraisy. Tetapi andai kata terjadi seorang khalifah dari selain Quraisy dan dia seorang budak dari Ethiopia, pada budak enggak boleh menjadi khalifah. Andai kata terjadi, taat dan dengar kepadanya demi menjaga persatuan, kedamaian, ketentraman, dan agar tidak terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, apalagi kalau dia bukan seorang budak sahaya. Kemudian setelah itu Nabi menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang cukup panjang dari umat ini. Fa alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian, ini wasiat Nabi ketika kita melihat umat Islam telah berpecah belah. Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jalan yang telah beliau tempuh, yang telah beliau tinggalkan dalam urusan agama untuk kita, baik dalam urusan akidah, ibadah atau akhlak. Maka ini pesannya Nabi. Kalau ada yang menyatakan ini baik, itu tidak baik, kita tanyakan, apakah ada hadis Nabi yang menerangkan Nabi melakukannya, atau ucapan beliau, atau petunjuk para sahabat Nabi. Kalau tidak, saya tidak mau melakukannya, karena pesan Nabi ketika umat Islam telah berpecah belah agar mengikuti sunnah beliau. Dan saya yakin bahwa sunnah beliau itulah yang terbaik daripada sunnah selain beliau. Ini wasiatnya Nabi, bukan bentuk kekakuan dalam beragama. Baik, Anda menyatakan ini baik ibadah ini, tujuan kita memuliakan Nabi. Baik, Nabi melakukannya enggak? Nabi menyuruh kita tidak? Menganjurkan tidak? Para sahabat melakukannya tidak? Kalau tidak, saya ingat pesan Nabi, kalau umat Islam berpecah belah, agar saya berpegang teguh dengan sunnah beliau. Nah, jelas bagi kita sunnah beliau tidak ada acara ini. Silakan Anda melakukannya kalau saya ingat pesan Nabi ini.
Kemudian Nabi berpesan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Karena Nabi telah menyatakan khilafah setelah beliau itu 30 tahun umurnya. Maka para ulama menghitung dari mulai Abu Bakar 2 tahun, Umar, Uthman, Ali, ya itu semuanya 30 tahun. Sehingga tidak benar kalau ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidun itu tidak pasti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, tetapi itu prediksi ulama. Ini kekeliruan yang amat fatal. Jelas ya? Ini membuka ruang buat kaum Syiah untuk menyatakan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ahlul Bait. Jelas ya? Maka Nabi menyatakan, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidun. Kenapa Nabi khususkan sunnah khulafa ar-rasyidun? Karena mereka adalah orang yang paling tegar, yang paling istiqamah, ya, yang paling kokoh di dalam memegang sunnahnya Nabi SAW. Kata para ulama, bukan berarti mereka punya sunnah sendiri yang menyelisih sunnahnya Nabi SAW. Setelah itu Nabi menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada di masa beliau. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama itulah yang namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Setelah ini, apakah kita masih fobia dengan pembahasan bid'ah? Nabi yang berbicara tentang bid'ah. Andai kata Nabi tidak berbicara tentang bid'ah, tidak boleh kita berbicara tentang bid'ah. Andai kata Nabi tidak menerangkan bahayanya bid'ah, maka kita tidak boleh menerangkannya. Tetapi karena Nabi yang menjelaskannya, maka kewajiban kita adalah menyampaikan hadis beliau. Adapun hukum manusia, itu antara mereka dengan Allah. Syurga milik Allah, neraka milik Allah. Dan kita tetap tidak boleh menganggap diri yang paling sempurna dan sudah pasti masuk syurga dan selamat neraka. Enggak, ini masalah lain. Ini masalah hukum agama, kita terangkan sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat Nabi.